bermaksud menggurui. Cuma beberapa informasi yang saya dapatkan perlu saya sharingkan ya ke ibu-ibu dan teman-teman semua yang akan menghadapi UKOM. Layaknya kita mau layaknya kita mau jalan-jalan ya Bu, jalan-jalannya harus tahu kemana. Oh saya dari misalnya Bu dari Jakarta ya mau kemana? Ke Bandung misalnya. Dari Jakarta mau kemana? Mau ke Palembang. Tentu kita harus tahu maps-mapsnya supaya nggak nyasar. Jangan dari Jakarta mau ke Bandung, nyasarnya ke Palembang. Dari Jakarta mau ke Palembang, nyasarnya ke Bandung. Nah, ini juga suatu hal yang salah. Nah, optimal menurut saya adalah sebuah maps bagi ibu-ibu untuk menuju lulus uji kompetensi. Gitu ya, Bu. Walaupun sebenarnya mau belajar dimanapun tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Malam hari ini saya membahas 22 soal, kurang lebih seharusnya sih pas 22 di mana 5 soal ini kita akan membahas tentang fisiologis. Kenapa 5 soal ini fisiologis? Karena ibu-ibu adalah teman-teman adalah seorang bidan. Jadi yang dibahas adalah hal-hal yang Fisiologis, fisiologis fisiologis. benar. Dan pada saat UKOM nanti soal yang paling banyak keluar adalah fisiologis, ya kan? Kemudian nanti ada yang komen, tapi kemarin saya Mas Koko waktu tryout keluar soal yang begini, yang begitu. Itu mah sedikit gitu ya, yang keluar begitu mah sedikit. Tapi kenapa kok yang terniang-niang dalam pikiran kita, aduh itu soal. Nah, karena kita tidak bisa menaklukkannya. Karena fisiologis mudah, kerjaan sehari-hari, ya kan jadi gampang aja gitu ya ngerjainnya. Begitu ketemu yang patofisiologis, patologis, gawat darurat dan seterusnya, akhirnya kita kok kayak aku lupa-lupa ya sama teorinya. Nah, nanti di akhir-akhirnya baru kita bahas yang kayak gitu. Nah, kemudian bocoran kedua untuk teman-teman D3 kebidanan itu soal paling banyak keluar adalah kehamilan. Untuk ibu-ibu profesi bidan paling banyak keluar adalah persalinan. Nah, kalau di profesi bidan, nomor duanya soal paling banyak keluar adalah kehamilan. Jadi malam hari ini saya akan membahas tentang, kalau saya nggak salah ingat ya Bu, kehamilannya ada 10 soal atau berapa gitu. Nanti sisanya baru di bagian-bagian yang lain. Ini pun udah saya rancang sedemikian rupa. Pertama saya bahas fisiologis. Kedua saya bahas diagnosis tapi di kehamilan. Kemudian nanti ada tata laksananya juga gitu. Harapannya sih nanti ke depan saya buka kelas ya Bu. Karena kemarin ada yang WA ke saya tuh ya pengen katanya udahlah belajar sama Mas Koko 10 kali kek 20 kali kek gitu. Pengen saya juga kepingin tapi maunya terarah gitu Bu. Maksudnya misalnya pertemuan pertama kita bahas apa? Oh remaja. Remaja kita selesain dulu di pertemuan pertama ya. Mau yang patologis, mau yang normal, kita habisin dulu remaja. Mau di dalamnya itu ngebahas etik, mau ngebahas tindakan, mau ngebahas diagnosis pada remaja ya, silakan ayo kita bahas. Terus abis itu apa? Pranika prakonsepsi kita babat abis semua soal di situ dulu. Lah dari mana Mas Koko soalnya? Ya dari laporan alumni gitu ya Bu. Kira-kira ibu-ibu kalau belajar maunya soal yang dari laporan alumni atau soal asal comot aja? Soal yang akan keluar, Mas. Betul, soal yang akan Soal keluar. yang pasti. Jadi, betul. Nah, alumni ini kan udah ujian ya, Bu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga pernah. Jadi saya meminta para ibu-ibu dosen untuk kumpul dalam Zoom. Waktu itu mungkin ada sekitar 200 lebih dosennya yang masuk dalam Zoom, dosen bidan. Kemudian saya, itu syaratnya adalah dosen-dosen yang sudah profesi. Jadi dia udah selesai kuliah profesinya. Kemudian saya minta untuk menyusun buku dan dia harus ingat waktu itu ujian keluar soal apa. Ternyata begitu dikumpulin, ya kurang lebih itu juga Bu. Jadi nanti Bang Hari ya, nanti di kelas saya itu ya yang kita coba agendakan ya Bu, itu adalah membahas soal dari laporan alumni, dari laporan dosen-dosen yang udah profesi juga. Itu ya Bu. Dah, ini saya 5 soal pertama nggak pakai tatetot-tatetot, ibu-ibu teman-teman langsung jawab aja karena ini normal, kasusnya kasus normal. Silakan Bang Hari. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, soal nomor satu, Bang Hari kasih waktu 40 detik untuk menganalisis dan 20 detik untuk menjawab. Silakan dari sekarang. Harusnya tidak ada yang salah.
Iya, gue juga. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, silakan dijawab di kolom polling. Tadi pesan Mas Koko, ya, tadi barusan pesan Mas Koko harus benar semuanya. Tapi ini semuanya beda semuanya. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Berarti eh, malam hari ini kita perlu menguatkan kembali teori ibu-ibu tentang fisiologis di kehamilan. Kenapa? Karena tahu gak Bang Hari, ibu-ibu profesi ini mereka itu belajar teorinya itu udah sekian tahun yang lalu, waktu D4, waktu D3 dulu ya. Kalau di profesi kan kebanyakan praktek. Lebih dari 70% ya praktek gitu ya, teorinya sedikit. Bahkan kalaupun dapat teori ya isinya jadinya tugas. Gitu ya Bu kuliah mah. Oi, mana kita udah lagi praktek dikasih tugas banyak pisan. Ya, tapi yang luar biasa ibu-ibu nih semangatnya ya, keinginan belajarnya itu yang patut diapresiasi. Luar biasa. Baik, Bang Hari langsung ajalah kita bahas. Mar Gibas. apa ibu-ibu? Mas Koko, apa mikrofonnya nggak nyala? Oke. Markibas, kita mari apa ibu-ibu teman-teman semuanya? Ada yang tahu? Mari kita Mari bahas. Mari kita kita bahas. bahas. Baik, Bu, ini pertanyaannya kan fisiologis. Benar gak sih Bu kasus kayak gini fisiologis Bu Udah 5 pada tahun orang Iya, kehamilan? hamil 2 bulan benar udah Iya. fisiologi. Betul kan? Betul, benar. Nah, yang pertama saya udah kasih clue di sini. Jadi nanti kan di dalam UKOM itu semua sistem akan diujikan ya. Semua sistem akan diujikan yang berkaitan dengan kebidanan. Kalau di kedokteran tuh ada kalau saya nggak salah ingat mungkin 12 blok sistem ya, ada saraf, psikiatri, indra, kardio dan seterusnya, muskulos ya ada 12. Nah, kalau di bidan saya nggak tahu nih, saya belum buka lagi buku anfisnya bidan. Tapi intinya kasus ini sering terjadi dan kadang-kadang kita yang tidak kuat teori begitu soal ini keluar, nah lu gimana nih gitu ya. Terus kalau ketemu soal fisiologis gimana Mas Koko? Yang pertama lihat kehamilannya. Kita lihat dulu umur kehamilannya karena itu menentukan ini kasusnya sebenarnya fisiologis atau tidak kan gitu kan Bu. Yang kedua, masalahnya apa yang dihadapi sama dia, ya kan? Masalahnya sebenarnya kata kunci utamanya tuh sedikit banget ya. Mudah lelah saat beraktivitas ringan. Aktivitas ringan aja dia udah capek gitu ya. Kalau ada orang hamil 28 minggu terus kondisinya dia kok gampang lelah ya. Kenapa ini ya? Kira-kira gitu aja udah. Nah, kita sebagai bidan sudah menjelaskan bahwa ini perubahan fisiologis yang umum terjadi pada trimester kedua. Jadi apa nih yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau TTV-nya gimana Bu? Normal atau tidak Bu? Dalam batas normal TTV-nya? Normal. Normal Normal. semua ya. Jadi ini mungkin ada Normal. sebagian dari kita kok kayaknya kata kuncinya kurang gitu ya. Kata kuncinya kurang harusnya gimana dong? Nah, jadi yang benar adalah selamat ibu-ibu. Coba mikrofonnya udah nyala belum Bang Ari? Ya, sudah Mas Koko. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang menjawab volume plasma dan curah jantung meningkat. Benar, hore. Benar deh. Benar. Ya, betul sekali. Kalau misalnya ya kita lihat nih, selama kehamilan kan terjadi peningkatan yang namanya volume plasma itu sekitar 40 sampai 50% dan juga peningkatan curah jantung. Nah, balik lagi ya Bu, anatomi dan fisiologisnya mesti kuat dulu. Kalau nggak kuat kita akan susah menjawabnya. Itu peningkatan curah jantungnya 30 sampai 50%. Sebagai apa? Bentuk adaptasi tubuh untuk mencukupi kebutuhan oksigen, nutrisi janin, dan juga plasenta serta organ siapa? Organ si ibu itu yang mengalami hipertrofi. Jadi ini sebenarnya normal, tapi kita nggak tahu yang mana jawabannya. Kenapa kita nggak pilih volume darah berkurang? Ya, untuk menghindari edema. Justru selama kehamilan volume darah kita akan meningkat. Meskipun peningkatan ini bisa menyebabkan edema, ya.
Meskipun, tapi kalau kita bilang volume darah berkurang, tentu salah ya, bukan itu. Kenapa kita nggak pilih curah jantung yang menurun pada trimester kedua? Salah. Karena apa? Curah jantung tidak turun, melainkan sejak trimester pertama dia terus meningkat ya sampai trimester kedua. Jadi penurunan curah jantung terjadi ketika ada tanda patologis, sedangkan kasusnya adalah fisiologis dan seterusnya. Bang Hari nanti PPT ini di-share. Oke, siap Kalau Mas Koko. saya bahas nomor 1 nanti kepanjangan. Lanjut Bang Hari silakan. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, soal nomor 2, 40 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 40 detik telah selesai. Silakan ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Yuk, ibu-ibu sudah menjawab? Coba kasih alasan. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, ada yang ingin berpendapat kenapa menjawab A, B, C, D, E? Semuanya dijawab. Kamu bisa dulu biar. Nih, oke, ada? Nggak ada. Nih Bang Haris share dulu nih. Tuh, banyak menjawab yang B. Yang B, yang B. Boleh dong, yang B dong ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Kenapa nih Bu menjawab yang B? Ada? Oke, baik. Sekali lagi pertanyaannya adalah apa penjelasan fisiologis kan gitu kan Bu. Sekarang kalau ada orang hamil, pasien ibu ini datang, dia hamil 11 minggu, keluhannya sering buang air kecil. Ini normal atau tidak normal, Bu? Normal. Normal. Oke. Jadi kita sering nggak Bu ketemu ketemu kasus kayak gini, Bu? Sering. Sering kan? Ya kan? Sering. Nah, kemudian kita udah cek-cek semuanya, tensi, nadi, pernapasan, suhu, normal semuanya, masih dalam batas normal kan? Nah, tapi kita cek lagi yang lain, ternyata dicek hasil urinnya, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi, jadi balik lagi, ini normal. Makanya bidan mengatakan di kondisi normal ya, normal. Nah, cuma maksudnya kita sebagai bidan harus bilang apa gitu ya, harus ngejelasin apa. Apakah tekanan uterus terhadap ginjal ini salah? Tekanan uterus terhadap ginjal, apakah ini menyebabkan jadi sering buang air kecil? Ntar dulu, Tidak. coba lihat yang lain. Iya benar Bu, tidak ya. Apakah kita pilih yang ini dulu ya Bu, penurunan kadar estrogen? Apakah penurunan kadar estrogen bisa bikin orang kencing-kencing terus menyebabkan Tidak. iritasi? Tidak. Berarti ini kita eliminasi juga. Apakah, lo kok lagi-lagi ngomongin infeksi lagi? Padahal kan di sini tidak ada tanda-tanda infeksi ya Bu. Jadi kalau udah ditunjukkan datanya seperti ini, nah ini saya mau pesan Ibu. Ketika nanti ibu-ibu dan teman-teman ketemu soal UKOM, tolong ya, tolong jangan sampai keluar dari soal cerita. Jadi kalau ceritanya begitu, kita jawab begitu aja. Jangan pernah nambahin data apapun itu. Sekalipun suhu tubuh nggak boleh dikeluarin kalau nggak ada datanya. Ya. Nah, karena di sini ada tidak ada tanda-tanda infeksi, maka otomatis kita lihat yang infeksi-infeksi langsung disilang. Ini belajar eliminasi namanya Bu ya. Kemudian mana yang paling tepat? Ya udah pasti B. Karena penekanan uterus terhadap kandung kemih. Selamatlah buat ibu-ibu. 2 juta rupiah. Tepuk tangan Bang Ari. Dipotong pajak 2 juta. Jadinya 0 0 rupiah. rupiah. Punten ibu-ibu, malam hari ini saya lupa bilang. Jadi saya hanya sharing saja, tidak bermaksud menggurui. Saya senang sekali ada bidan-bidan senior yang hadir malam hari ini. Ada ibu-ibu dosen juga yang mungkin ikutan pada malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan mengikuti kegiatan malam hari ini. Nanti kalau saya ada salah-salah, boleh bantu koreksi ya Bu. Karena saya juga nggak sempurna-sempurna amat gitu ngejelasinnya. Mangga Bang Hari, sekarang kita bahas muskuloskeletal. Oke, soal nomor 3,
Bang Hari kasih waktu 1 menit deh. 1 menit untuk menganalisis. Silakan. Oke, 1 menit telah selesai. Silakan ibu-ibu menjawab di kolom polling. Silakan dijawab. Nah, wow. Banyak yang beda-beda ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Ada gak nih yang mau berpendapat kenapa menjawab A, B, C, D, E? Ini Bang Hari share pollingnya. Bang Hari yang poll dulu. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ada A, B, C, D, dan E. Yang E nih, yang banyak. Kenapa sih menjawab E nih? Boleh dong dinyalakan mikrofonnya alasannya? Ada ibu-ibu? Karena kan di situ kan umur kehamilannya udah 32 minggu ya. Terus kan Mm-mm. itu juga kan berpengaruh pada tekanan tuh. Beban. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Meti. Ada yang lain? Iya, benar. Kepala Ada yang janin. lain yang berbeda? Penurunan kepala janin. Penurunan kepala janin. Yang mana Ibu? A, B, C, D. Ibu? Jawabannya E. E itu Ya. karena adanya penurunan kepala pada janin. Sehingga terjadi tekanan janin terhadap saraf. Oke, baik Bu Desi, terima kasih. Ada yang lain selain E atau A, B, C? Yang Sama jawab C? Mas. Oh, sama. Yang C ada yang C? Soalnya jawaban saya nih beda nih dari ibu-ibu nih, bukan yang E nih. Kok pembahasan yang ini oh ada videonya. Kenapa Bu? Kok kita bisa beda ya Bu jawabannya? Oke, silakan Bang Hari yuk yang jawabannya berbeda dulu. Saya mau dengar Oke. pendapatnya. Yang jawaban yang C dong. Yang jawaban C, ibu-ibu, ada yang mau mewakili? Kenapa menjawab defisiensi kalsium? Kalau defisiensi kalsium ini nggak ada datanya di atas ya. Dia tidak mengatakan bahwa misalnya konsumsi kalsiumnya kurang. Nah itu kan nggak ada ya makanan yang mengandung kalsium. Jadi ini udah otomatis kita langsung silang. Sekali lagi ya Bu, kalau tidak ada data di sini, jangan kita pilih di opsi jawabannya. Yang lain Bang Hari, A, B, D. sama D. Ini D. posisi tidur juga nggak bisa ya, karena tidak ada data kecuali nanti di sini dia bilang apa, eh, apa hasil anamnesis tidur, gimana, misalnya gitu. Baru itu bisa kita pilih karena ini nggak ada datanya, langsung silang gitu. Tinggal A sama B. Ayo Bu, silakan. Kenapa pilih Yo, ibu-ibu, antara itu? ada yang berbeda tuh yang jawaban A dan B. Silakan kenapa menjawab A dan B? Kayaknya ibu-ibu tetap memilih yang E ya. Oke, Mm-mm. baik. Saya coba A. bahas. Oh, yang A, A. estrogen. Kenapa A. Ibu? Secara alamiah, hormon estrogen akan turun pada kehamilan tua ini. Oke, Tapi secara teori yang betul saya nggak paham Pak Mas. baik. Baik, Kira-kira terima aja. kasih Bu Herlina. Nah, sebenarnya kalau orang udah di trimester akhir, Bu, kira-kira kita sebagai bidan meminta si pasien ini ngapain, Bu? Ngapain? Ayo, ngapain ayo? Jalan-jalan Supaya pagi. iya, supaya persalinannya lebih lancar nanti ya, nggak ada gangguan, nggak ada hambatan. Pokoknya
gitu ya, langsung beres. Lakukan Dia senam hamil, Itu Mas. bisa. iya betul. Mas, Kenapa nggak ada Iya, suaranya. senam betul? hamilnya Kenapa? dilakukan. Benar, kenapa kita meminta dia untuk senam hamil? Coba kenapa, Bu? Ini nanti sangkut pautnya dari sini nih, Bu. Karena dengan cara senam hamil, Itu. maka Heeh. relaksasi otot yang Betul, 2 juta Betul, 2 rupiah. juta Tepuk rupiah. tangan, Bu. Nah, Wey. itu dia. relaksasi Jadi, otot. iya betul. Jadi pada saat ya menjelang ke persalinan, tentu kita akan membutuhkan hormon relaksin yang lebih banyak kan, Bu. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Yuk datanya. 1, hamil 32 minggu, itu 1 ya. Kedua, nyeri punggung bawah saat berdiri atau berjalan. Kenapa ini bisa begini ya? Jangan-jangan karena hormon relaksinnya ini meningkat, tapi ada suatu hal yang kurang gitu ya. Misalnya apa? Tadi kurangnya ya datanya sih nggak ada ya, Bu ya. Tapi sudah bisa kita pastikan karena adanya peningkatan hormon relaksin. Kenapa? Ingat ibu-ibu ya, hormon relaksin ini berfungsi melemaskan ligamen pelvis ya serta sendi-sendi ya. Ini menyebabkan instabilitas pada daerah pinggul dan punggung bawah, menimbulkan keluhan nyeri. Tapi untuk itu perlu, kenapa? Supaya ibunya nggak cemas. Makanya diproduksilah, ini hebatnya Tuhan loh, Bu. Dia menciptakan hormon relaksin supaya nggak cemas ya, tetap siap menghadapi persalinan. Jadi meningkat, makanya pada saat persalinan besar ya kan, persalinan besar, kehamilan besar, kita meminta pasien untuk ya banyak-banyak rileks aja, Bu, gitu ya, jalan-jalan kecil. Oh tapi saya capek kalau beraktivitas waktu hamil besar misalnya gitu ya, itu normal. Kita jelasin kenapa normalnya. Kalau ibu-ibu pilih estrogen ya salah. Kalau estrogen meningkat bukan menurun ya pada saat kehamilan. Nah kalau defisiensi kalsium ya sekali lagi ya, Bu, secara data aja tidak ada. Begitupun posisi tidur yang salah, datanya tidak ada. Sebenarnya tadi awalnya saya juga mau pilih yang tekanan janin terhadap saraf skiatikus ya. Nah, tapi ternyata ini menyebabkan nyeri menjalar ke tungkai. Nah, itu dia masalahnya, bukan ke nyeri punggung. Sedangkan dalam soal nih ya, yang nyeri adalah bagian punggung. Jadi kalau ini adalah tungkai. Jadi kalau nanti di dalam soal UKOM itu diubah misalnya ya, nah, nyeri bagian tungkai kaki. Nah, saat ngapain? Berdiri, berjalan, atau beraktivitas, baru kita bisa pilih yang ini. Tapi karena ini nyerinya nyeri punggung, jadi relaksin begitu. Oh ya Allah, saya kepanjangan Bang Ari. Punten, pisan punten. Yuk lanjut. Soalnya 22 soal nih. Terkecoh, Bang, terkecoh. Iya, nggak apa-apa Ibu. Mungkin salah pencet juga ya. Yuk lanjut Bang Ari. Kita masuk ke sistem pencernaan nih Bu. Silakan. Oke, soal nomor 4, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Kayaknya balik lagi ya Bang Hari ya, yang fisiologis saya agak cepat ya supaya nanti ibu-ibu nih nggak sampai ketiduran gitu kemalaman. Oke, langsung ibu-ibu dan teman-teman semuanya dijawab di kolom polling. Nah Oke. gini Bang Hari, ternyata menurut bahasanya gimana ya, masa menurut bocoran, menurut laporan alumni, soal-soal hormon-hormon itu keluar, mau UKOM periode 1, periode 2, periode 3 ya. Setiap tahun, setiap UKOM kan UKOM setahun 3 kali. Nah itu tiga kalinya keluar tuh Bu
soal yang menanyakan tentang hormon. Nah, saya mau tanya dulu nih, siapa di antara kita yang hadir malam hari ini masih bingung membedakan kapan ini meningkat, kapan ini menurun si hormon itu? Ayo bilang saya yang masih bingung. Saya. Oke, satu orang aja, dua Saya. orang. Iya. Oke. Saya Masih juga. bingung. Nah, Iya, jadi emang. sebenarnya saya ada catatan ya Bu. Nanti di minggu depan insya Allah kita bahas. Ya catatannya apa? Yaitu tentang kapan sih hormon progesteron itu naik dan kapan itu turun, kapan itu estrogen naik dan kapan itu turun. Ada catatannya, tapi mungkin kita akan bahas di minggu depan. Sekarang saya singkat saja ibu-ibu teman-teman. Soal nomor 4 ya, balik lagi. Penyebab paling mungkin dia hamil 20 minggu tapi kondisinya, nah ini nih, kalau kita pertanyaannya penyebab, yang perlu kita lihat sebenarnya dua kata kunci. Keluhannya apa sama hasil anamnesisnya apa. Kira-kira itu. Kalau dia sulit BAB, tapi ternyata dia mengkonsumsi serat dan cairannya cukup, nah ini gimana ya? Ada apa ya kira-kira gitu. Dengan kondisi usia kehamilan 20 minggu, tapi datanya kurang lengkap nih. Tidak dimunculkan data lebihnya. Ya, jadi kira-kira kenapa gitu? Apakah penekanan janin terhadap kolon ini salah? Nggak ada urusannya gara-gara janin menekan si usus terus akhirnya orang jadi sulit BAB ya ini salah. Kemudian kalau perubahan enzim pencernaan ya ini juga salah karena enzim pencernaan ya normal-normal aja sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita misalnya pilih defisiensi vitamin B kompleks, datanya kurang mendukung. Penurunan kadar, nah tinggal dua ini yang ibu-ibu mesti pelajari hormon-hormon. Jadi Bang Hari saya menemukan satu studi kasus yang menarik ya saya baca-baca ya semua jenis soal UKOM yang tentang hormon-hormon. Ternyata kata kuncinya itu gini. Jadi kita pelajari saat remaja itu hormonnya apa aja. Kemudian saat kehamilan itu hormonnya apa aja. Jadi kita nggak bakal keblinger. Kemudian saat persalinan itu hormonnya apa aja dan saat nifas hormonnya apa aja. Jadi cuma dibagi 4 siklus ya Bu. Ini yang saya pelajari. Nanti kalau ibu-ibu dan teman-teman menemukan sebuah metode baru ya oke banget itu bisa di-share ke saya. Jadi tinggal dua nih Bu. Kalau ngebahas hormon sekali lagi soal hormon akan keluar di dalam UKOM. Dan pada soal ini yang menyebabkan kasus seorang ibu hamil 20 minggu dia sulit BAB padahal sudah mengkonsumsi serat dan cairan cukup adalah karena peningkatan hormon progesteron gitu Bu. Kenapa? Karena menyebabkan relaksasi otot polos ya termasuk usus ini menunjukkan jadi memperlambat pengosongan usus. Jadi ususnya kayak masih penuh sama makanan gitu. Jadi mengakibatkan apa? Sulit untuk BAB. Kalau kita pilih tekanan janin terhadap kolon ya balik lagi tadi tidak begitu signifikan ya, tidak begitu signifikan. Jadi itu bukan penyebab utama. Mungkin bisa jadi penyebab penunjang aja gitu ya. Kenapa kita bukan pilih enzim pencernaan? Ya ini juga sama, tidak signifikan dalam memicu bahwa si ibu ini beneran dia sulit apa BAB gitu ya. Nah, kalau vitamin B kompleks ya menyebabkan neuropati, tidak ada datanya ya Bu, bukan konstipasi. Kalau estrogen justru meningkat selama kehamilan, bukannya menurun. Tuh. Intinya ini nanti ibu-ibu kita ketemu lagi bahas hormon-hormon. Saya sangat suka sama hormon-hormon. Ya gimana lagi, mau nggak mau kita belajar secara teori. Ini teori yang terakhir ya Bu, nanti ke depan-depan udah nomor 6 udah nggak bahas teori-teori banget. Maaf kalau agak sedikit membosankan. Oke, baik ibu-ibu dan teman-teman semuanya, kita ke soal nomor 5. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bu, ingat, teman-teman ingat, jawab sesuai data, oke?
Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya silakan dijawab di kolom polling. Nah, apa jawabannya ini nih? Ya, apa yang tepat ya? Yang tepat. Jangan dari luar ditambah-tambahin ya, Bu. Hmm, nih. Bang Hari pengen tahu dong, nih yang jawab A, B, C, D, E. Kenapa alasannya? Kenapa menjawab ini? Menjawab A atau menjawab B? Bang Hari sharing dulu dah nih. Yang jawab ada berapa? Bang Hari and Paul dulu. 1, 2, 3. Ini dia. Kebanyakan menjawab yang B. Ya. Bang Hari pengen tahu kenapa menjawab B. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Bu Sesuai Rahel, dengan Silakan. Bu Herlina. penjelasan Pak Koko tadi Silakan Bu. di soal yang keberapa itu kan tadi dalam kehamilan trimester 3 Mm-mm. ada peningkatan kebutuhan oksigen. Yes. Memang semua apa meningkat ya. Ya. Hormon estrogen, progesteron juga meningkat. Otomatis juga kebutuhan oksigen juga meningkat, di mana bisa menimbulkan rasa sesak saat ibu beraktivitas terlalu ekstrim atau 2 juta naik tangga. rupiah Bu Herlina, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kembali Tetet, tetet, tet. Mantap, keren Bu Herlina, dari mana Bu kampusnya? dari BPH Cirebon, Oh, Pak. BPH Cirebon. Ih, kita ketemu dong Bu nanti Bu akhir Iya. bulan ini. Iya, Saya tanggal nggak boleh pakai soal ini lagi berarti ya. Tahu ngapa? Oke. Baik ibu-ibu, teman-teman perhatikan. Sekali lagi, tahun lalu BPH Cirebon lulus 100%. Ini ya Bu, ini datanya. Kata kuncinya nih, auskultasi paru dalam batas normal. Berarti semua yang tentang paru, paru-paru dia tidak ada masalah. Jadi penurunan volume tidal tidak ada masalah. Edema paru tidak ada, ya penurunan perfusi paru tidak ada, tinggal 2 aja. Tapi masalahnya ada gak data anemia di sini? Tidak ada juga. Udah sebenarnya walaupun kita tidak paham atau tidak hafal tentang teori, cukup lihat data, ada gak sih datanya? Oh ya masa sih ini kan nggak ada tanda-tanda misalnya ibu kegemukan gitu ya atau ada penyakit paru. Nah ini kayak misalnya edema nggak ada datanya berarti langsung silang. Sebenarnya semudah itu Bu menjawab soal UKOM kalau kita belajar tips dan triknya. Tapi kalau ibu-ibu kan pasti tapi Mas Koko teorinya gimana? Sedikit aja dari saya. Pertama, volume tidal itu justru meningkat pada saat balik lagi ya tadi kan saat persalinan trimester akhir semuanya meningkat termasuk kebutuhan oksigen meningkat selama kehamilan. Jadi uterus membesar, kemudian mendorong diafragma ke atas gitu ya. Sehingga apa? Mengurangi volume cadangan inspirasi. Jadi apa oksigen yang masuk tuh jadi cadangannya berkurang sehingga menyebabkan rasanya kok kayak sesak napas padahal fungsi paru-paru tetap normal gitu ya. Kalau edema paru karena overload nggak ada datanya tadi. Penurunan perfusi tidak relevan dalam kehamilan fisiologis ya. Terus hipoksia hipoksemi tidak ada data anemia pada kasus. Sebenarnya semudah itu. Tapi kalau ibu-ibu mau teorinya balik lagi, nanti saya akan berikan teorinya lebih lengkap. Nah, yang kedua, selain fisiologis, saya back dulu deh, nanti keburu dijawab sama ibu-ibu. Selain fisiologis, menurut para alumni, ya baik itu yang levelnya dosen maupun yang mahasiswa profesi ataupun D3, apa yang dikatakan Mas Koko soal diagnosis selama kehamilan juga keluar. Nah, ibu-ibu yang bingung membedakan apa? Ini dia. Preeklamsi ringan, preeklamsi berat, hipertensi gestasional, eklamsi dan seterusnya. Ayo kita bahas malam hari ini. Silakan ibu-ibu, teman-teman, Bang Hari. Mangga. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi Bang Hari, ibu-ibu dan teman-teman semua, tolong dicatat. Saya pernah share waktu webinar beberapa waktu yang lalu.
Kalau pertanyaannya adalah apa diagnosis, maka kan sama ya, apa diagnosis, apa penyebab, kata kuncinya itu sama, yaitu apa? Lihat keluhannya apa dan lihat anamnesisnya apa. Dua ini datanya. Sebenarnya yang lainnya kita bisa kurangi ya. Kita nggak perlu terlalu kayak baca dari awal seorang perempuan 27 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu. Sebenarnya dua data ini. Tapi kalau data ini kurang, baru kita lihat hasil pemeriksaan, tapi sekilas aja mana yang merasa kayak waduh waduh gitu ya. Nah, Bang Hari polling untuk ibu-ibu dan teman-teman yang menjawab hipertensi gestasional, saya anggap ini terkecoh. Misalnya, tapi kan Mas Koko di situ tensinya sekian gitu ya. Ini bukan data utama. Jadi dalam menjawab soal UKOM itu ada namanya data utama dan juga ada data penunjang atau data minor ya. Jadi ada data mayor sama data minor. Nah, yang kita utamakan untuk menjawab soal UKOM adalah data mayornya aja. Data-data pengeco atau data-data minor bisa kita permisi minggir dulu sebentar gitu ya. Semenit aja. Ih, udah pada pinter dong ternyata. Bang Hari tepuk tangan dulu. Teman-teman menjawab yang apa ibu-ibu teman-teman? Mikrofonnya dimatiin ya Bang Hari. Coba. Oh iya. Iya, jangan dimatiin, udah biarin Yang aja. Betul. Kenapa Karena ibu-ibu pilih? tensinya 145/95. Kalau Oke. 150 udah PEB. Yes, betul sekali. 2 juta rupiah dipotong pajak. 2 juta. Habis jadi 0. Jadi 0, Mas. Soalnya kalau gak dipotong pajak saya ditagih. Mas Koko mana 2 jutanya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ibu lihat kalau ada data sakit kepala ringan, kemudian dia bengkak di pergelangan Penglihatan kabur. kaki, penglihatan betul. Lihat aja Protein keluhannya. urinnya juga positif 1. Benar, benar. Nah, tadi ya kalau ternyata ibu-ibu masih ragu dengan data keluhan dan anamnesis, kita lihat secara skimming ya hasil pemeriksaannya. Oh, protein urin positif 1 ini mengarahkan pada preeklamsi ringan. Nah, pembahasannya kalau kita pilih hipertensi gestasional ini tidak disertai dengan protein urea ya. Nah, kalau kita pilih preeklamsi berat harus datanya itu disertai lebih dari 160/110 minimal banget, baru kita pilih preeklamsi berat atau adanya gangguan organ berat. Nah, kalau sindrom HELLP ya ini tidak ada tanda-tanda hemolisis, tidak ada peningkatan enzim hati, trombositopenia itu nggak ada. Kalau kita pilih eklamsi nggak ada data kejang yang merupakan ciri khas eklamsi. Jadi kalau besok di dalam soal ibu kejang, pasien kejang, seorang perempuan dan kejang, ya udah kejang dalam hamil kita langsung pilih yang eklamsi. Gitu ya Bang Hari, ibu-ibu teman-teman, UKOM hamil 1 bulan, nggak apa-apa, belajar. Lanjut Bang Hari. Oke, soal nomor 7, 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau yang pilih E saya anggap salah pencet ya ibu-ibu, jangan pilih E ya. Kenapa? Datanya dia lemas, cepat lelah ya. Berarti kita curigai dulu apakah dia mengalami anemi, kan gitu aja dulu. Kalau kita udah baca itu, baru nanti kita lihat data-data yang lain. Ih, keren loh Bu Rusheni. Pollingnya. Betul, selamat ibu-ibu. Yang mana anemianya? ABCDE, ABCD. Anemia sedang. Sedang. Kenapa sedang Bu? Kenapa bukan Karena yang ringan atau HB-nya berat? 9,2. Oh, Ini 9,2. Ih, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. 10,2 atau Iya gimana? betul. Ih, udah kompeten semua ini mah besok pas UKOM. Bang Hari, nanti soal tryoutnya ini kan mereka kan dapat tryout kan Bang Hari kan? Mas Koko dapat reotnya nanti. Dapat mini tryout. Ya tolong di-share malam ini juga. Terserah ya mau ngerjain malam ini, besok pagi, besok siang, besok sore. Boleh ya Bang Hari ya. Oke, siap. Jangan Bisa dibatasi banget sampai besok malam lagi lah gitu ya. Nah, jadi yuk kita bahas yuk. Kenapa kita pilih anemi? Tadi tuh dijawab.
Karena HB-nya kan nah gitu ya. Kalau misalkan kita pilih yang ringan, itu dia HB-nya 9,2 ke bawah. Ini saya kurang ini ya, Bu. Punten pisan. Ya. 9,2 kurang dari 9,2 sampai dengan kurang dari 10 gram per DL. Sedangkan anemi sedang itu 7 sampai 99. Anemi sedang ya. Nah, kalau berat itu HB-nya 7 gram per desiliter. Kan datanya bukan 7 gram ya. Maaf. Ini saya ulang. Kita boleh pilih anemi ringan ketika datanya 9,2 ke atas sampai 10 gram per DL. Tapi karena ini kuncinya adalah anemi sedang ya. Yang ini ya. Anemi berat itu harus di bawah 7. Kalau anemi fisiologis kehamilan salah. Ya, itu harusnya lebih dari itu. Nah, kalau tidak ada anemi salah, datanya memang anemi soalnya. Saya kasih teorinya lagi malam ini saya kerjain, Bang Hari tolong diingetin untuk membedakan lebih ringkas secara tabel antara anemi ringan, sedang dan juga berat. Ya, Oke, Bang siap Hari ya. Mas Koko ya, siap. Ini begitu habis webinar ini saya langsung kasih datanya. Oke. Oke, soal nomor 8, 1 menit dimulai dari sekarang banget. Kalau tidak ada data anamnesis, kata kunci pada soal diagnosis, itu kita lihat kalimat terakhirnya. Misalnya adanya nyeri goyang serviks ya. Kemudian tidak tampak kantung kehamilan nih dicek USG-nya. Nah, itu sebenarnya jadi data utama juga dalam menjawab soal ini. Silakan ibu-ibu teman-teman. Oke, Bang Hari kasih pollingnya di kolom polling. Oh, apa saya salah ya bikin kuncinya ya? Oh, enggak, Deng. Sesuai sama ibu-ibu dan teman-teman. Udah Bang Hari soal kayak gini mah mereka kompeten. Pasti. Tapi Bu sebagai kunci ya soal diagnosis keluar lumayan banyak. Jadi nanti minggu depan nih saya mau bahas semua diagnosis dalam siklus itu aja dulu kali ya Bang Hari ya. Tapi terserah ibu-ibu deh mau bahas apa. Saya mah manut aja Bu ngikut. Tapi kalau bilang Mas Koko bahas yang pasti-pasti aja, diagnosis pasti, hormon pasti, etik pasti. Nah, biasanya mereka terkecohnya ini ibu-ibu bidan senior ini terkecohnya karena diagnosis gitu. Karena Yang apa? pasti keluar Mas Koko. Betul, karena pakai bahasa apa Bang Hari? Bahasa Latin gitu ya, karena pakai bahasa Latin. Oke, yuk ibu-ibu jawabannya apa Bang Hari? D. Nih, Kehamilan ektopik. kebanyakan Kehamilan D. ektopik. Betul. Kenapa kehamilan ektopik, Bu? Karena Nyeri ada goyang. nyeri Itu ada goyang nyeri goyang porsio, serviks. tidak Betul, ada itu tampak ciri kantung khas banget kan, kehamilan Bu? di intra. Betul, uterus. 2 juta rupiah dipotong Tidak ada pajak. tampak kantong kemih. Iya Iya betul. betul, dipotong pajak 2 juta. Prok. Gitu ya. Kalau abortus imminens itu ada ya tampak kantung kemih. Kalau hamil muda normal nyeri tajam dan perdarahan, ya bukan normal. Kalau hamil anggur itu harusnya tampak gambaran ada salju ya atau gelembung waktu di USG gitu ya. Nah, kalau kehamilan ektopik itu jelas ya. Tidak ada ini dia ya. Nah, kalau keguguran ya umumnya nyeri sudah ada. Ini apa Bang Hari? Ini nanti kan dikasih rekamannya ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Kayaknya lebih gampangnya kalau ini semuanya saya ini aja malam hari ini saya buatin file PDF-nya Oke. perbedaan antara opsi A sampai E gitu ya Bang Hari ya. Ini Oke. Bang Hari di depan saya makanya dari tadi saya mata saya buta. Mangga ibu-ibu. Oke, ibu-ibu soal nomor 9. Sebelum soal nomor 9, tapi kalau ibu-ibu saya kasih file lengkap ya misalnya ini kenapa yang A baru saya jelasin secara teori, yang B saya jelasin itu mau dibaca nggak ibu-ibu teman-teman?
Mikrofon gak usah dimati-mati. Baca. Baca bener ya. Mau. Ya, oke. Mau. Berarti abis ini langsung saya buatin, kasih saya waktu 30 menit ya. Oke. Abis Zoom langsung saya buatin. Oke, soal nomor 9, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tuh, kalau kita ini, Bang Ari, kolom chatnya. Nah, harusnya host aja yang bisa Oh ngelihat. iya, lupa di setting. Udah saya setting. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, 1 menit sudah selesai. Silakan dijawab di kolom polling. Nah, ini dia. Silakan dijawab. Udah Kayak benar semua gak sih? udah pasti Mas kayaknya. Masya Allah Allah tabarakallah. tabarakallah. Memang Kompeten. iya betul, Betul. karena memang harusnya udah kompeten, tinggal nunggu waktu ujian aja kan Bu. Kalau besok UKOM juga nih, besok nih Bu, hari Sabtu UKOM nih, ibu-ibu juga langsung kompeten, orang udah pinter-pinter. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terbukti, jadi soal diagnosis ini kenapa banyak dikeluarin saat UKOM gitu ya, karena itu udah suatu hal yang biasa buat ibu-ibu, bisa lah. Nah, jadi saya nggak perlu jelasin lagi kenapa dia diabetes gestasional ya Bu ya. Kenapa coba, mangga ibu-ibu? Kenapa pilih itu? Karena diabetesnya ini timbul pada saat ibunya hamil. Iya betul. Yang pertama keluhannya. Orang kalau ada sering ngantuk, mudah lelah, kita mesti curiga dulu. Nih jangan-jangan dia gitu Bu. Kita curiga dulu. Curiga apa? Diabetes. Yang kedua diperkuat sama data anamnesisnya, yaitu apa? Riwayat keluarga menderita diabetes. Sebenarnya saya kalau dikasih 2 data ini aja Bu, keluhan sama anamnesis, kalau saya yang jawab, saya langsung jawab diabetes gestasional. Kenapa? Tadi ya kata ibunya, karena lagi kehamilan. Ya udah, 3 deh datanya. Lagi hamil, keluhannya apa? Anamnesis. Udah selesai. Langsung mengarahkan kita pada diabetes gestasional. Kalau dibilang itu mah normal lah, kok normal? Coba cek deh. Dia gula darah waktu puasanya sekian ya. Kemudian 1 jam setelah dia makan sekian ya. 2 jam sekian. Apakah ini normal atau tidak gitu ya. Apalagi kenaikan BB-nya 3 kilo per minggu gitu ya. TFU-nya tuh lebih dari Betul, usia apalagi ditambah kehamilan. TFU-nya ya. Masya Allah tabarakallah. Udah gitulah. Jadi saya harus berbagi apa nih? Karena ibu-ibu udah pintar semua. Masya Allah banget ya Mas Koko. Masya Allah. Benar, saya Berbagi terkejut. trik yang lain. Oh iya betul, berbagi trik yang lain. Mangga ibu-ibu. Oke, soal nomor 10. Nggak usah 1 menit. Nih saya langsung bacain. Bu, Oke. kalau dia perdarahan pervaginam, warnanya merah segar, tapi tanpa nyeri ya Bu. Ya, tanpa nyeri. Nah Placenta ini previa. placenta previa. Iya. Oke, yang lain? Totalis. Iya betul, betul. Placenta previa Iya. totalis. 2 juta rupiah dipotong pajak 3 juta. Minus 100. Minus Udah 1 juta. benar Bu. Nah kira-kira gitu sebenarnya. Ketika kita menjawab soal, sekali lagi Bu, diagnosis lihat keluhan sama anamnesis aja. Tapi kalau anamnesis nggak ada, kita lihat diagnosis sama kalimat terakhir. Apa itu? USG menunjukkan Placenta menutupi OUI betul. secara total. Nah gitu. Jadi kita pilihlah placenta previa totalis. Totalis. Mantap. Oke, baik ibu-ibu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 11. 11. Ini perlu ibu-ibu baca atau saya langsung bacain kata kuncinya? Mas Koko aja. Oh, saya aja. Baik, siap. Apa tindakan? Oh, ini udah ganti soal, Bu. Jadi silakan ibu cobain dulu. Oke, soal nomor 11. Iya, udah bukan diagnosis, Bang Ari. Bang Ari kasih waktu 1 menit untuk menganalisis. Silakan.
Bu, nanti di akhir saya kasih link presensi buat dapat sertifikat ya, Bu. Ya, saya kurang tahu juga sih sertifikat kegiatan ini bermanfaat atau tidak. Tapi kalau di Japfung, ibu-ibu bidan ada Japfung, nah itu sebenarnya bisa diupload buat di situ. Oke. Jadi nomor 11 sampai nomor 16 ini adalah soal nomor 6 sampai nomor 10 yang saya rubah. Kalau tadi diagnosis saya rubah jadi tindakan. Oke. Pertanyaan saya ya, kalau kita ketemu apa tindakan, maka kita harus lihat kan kata Mas Koko kalau tindakan lihat setting lokasi. Oke, setting lokasi di TPMB. Berarti ada kemungkinan dirujuk ya kalau ternyata dia patologis gitu ya. Tapi kalau nggak patologis ya masih bisa kita tangani. Berarti TPMB satu nih. Yang kedua, kita lihat terakhir kali bidannya ngapain atau diapain. Oh, ternyata nggak ada tuh cerita-cerita si bidan di ngapain atau pasien diapain. Maka kata kunci keduanya adalah apa sih diagnosisnya? Kalau kita tahu diagnosisnya, tentu kita tahu penanganannya seperti apa kan kira-kira gitu ya. Nah, pada soal ini, ibu-ibu dan teman-teman milihnya apa Bang Hari? Coba di-share. Bang Hari share nih. Silakan ibu-ibu dijawab. Dijawab dulu. Emang bidan boleh ya Bu ngasih nifedipin Bu? Nggak boleh. Boleh. Kok ada yang bilang boleh, ada yang enggak? Oke. Boleh. Kolaborasi. Iya betul. Boleh kolaborasi dengan dokter Betul. aman kayak Nah, gitu. Boleh. tapi kan ini setting lokasinya di TPMB ya Bu. Tempe, jadi nggak boleh. Jadi kita ini silang ya karena belum tentu di TPMB-nya ada ya. Oke, itu satu. Yang kedua, ingat tadi Bu, ketika soalnya adalah apa tindakan, mata kita langsung lihat ke setting lokasi TPMB, rumah sakit atau puskesmas ya. Kemudian kita lihat apakah soalnya ini patologis atau dia normal. Kalau dia normal, kita nggak usah rajak rujuk ya, langsung kita tangani. Tapi pertanyaan saya, ini normal atau tidak? Yes. Patologis. Oke, berarti kita langsung pilih Merujuk. betul. Udah itu doang Bu kata kuncinya Bu. Betul Tepuk tangan jawabannya. dulu. Yeay. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu misalnya kita resepin aja dia buat istirahat lah. Emang kalau diistirahatin ini menyelesaikan masalah kan enggak, dan seterusnya ya. Jadi, nah saya mau kasih tips nih Bu. Nanti di dalam UKOM itu ada 2 pertanyaan ciri khas. Yang pertama, apa tindakan yang paling tepat? Jadi sebenarnya semua tindakan dari A sampai E itu tepat Benar. semuanya. Ya, tapi kan yang diminta paling ya, Bu, Yang paling paling. tepat. Jadi mana yang paling gitu ya. Ya berarti keselamatan pasien dulu yang kita utamakan. Itu Bu kata kuncinya ya. Jadi kalau pertanyaan tindakan yang paling tepat adalah keselamatan pasien yang kita utamakan. Tapi kalau pertanyaannya apa tindakan awal, maka kita pilih stabilisasi kondisi pasien sebelum rujuk. Misalnya itu di TPMB. Terus ada opsi rujuk. Karena kata Mas Koko kalau TPMB rujuk, puskesmas pilihnya rujuk. Belum tentu kalau pertanyaan tindakan awal. Selama ada pasang infus, beri oksigen, itu dulu yang kita pilih. Paham nggak ibu-ibu? Iya betul. Kalau pertanyaannya apa Berarti tindakan? gimana pertanyaan dulu ya? Betul. Makanya di dalam membaca soal UKOM itu ini nomor 1 yang kita baca. Nomor 2 baru kita baca ceritanya atau kata kunci sih, bukan cerita lengkap ya Bu. Baru yang ketiga kita belajar mengeliminasi opsi seperti apakah boleh bidan memberikan nifedipin ya dalam konteks di TPMB. Kalau ternyata pertanyaannya apa tindakan kolaborasi, ibu-ibu boleh pilih yang A. Kalau pertanyaannya apa tindakan kolaborasi. Tapi ternyata bukan itu pertanyaannya. Jadi ini langsung kita silang. Gitu ya Bu ya. Dapat dipahami ibu-ibu teman-teman? Oke, Marki Jut. Apa itu Mari Bang Hari? kita lanjut. Lanjut. Jut. Jut, Saya Jut. hapus dulu. Oke. Mari ke kita soal terkejut. Mari kita terkejut di soal berikutnya. Apakah terkejut? Soal nomor 12. 1 Iya, menit Mas dimulai Tejo. dari sekarang. Silakan dibaca dia dan dianalisis. Waduh, Kak, dulu kapan
Oke, teman-teman, ibu-ibu dan semuanya, silakan dijawab di kolom polling apa jawaban yang tepat pada soal nomor 12. Hmm. Hmm. Jawabannya banyak yang sama. Oke, sekarang yang pertama, ini kasusnya normal atau tidak normal, Bu? Tidak, karena Tidak itu normal anemia. 9,2. Anemia Oke, oke, 9,2. oke. Nah, Anemia apakah sedang. apakah kita bisa memberikan transfusi darah? Tidak. Tidak, berarti yang A langsung disilang ya Bu, benar, di blacklist aja dan seterusnya. Kemudian kalau kasusnya anemi, mana nih Bu yang menandakan antara A, B, C, D, E ini yang mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah aneminya dia Bu? Betul, 2 juta rupiah lagi, tepuk tangan buat ibu-ibu dan teman-teman. Prok, 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 prok. prok. Sebenarnya bisa kita nyaranin diabetes total, tapi apakah itu menyelesaikan aneminya? Belum tentu. Tidak. Ya, apakah kita dengan memberikan infus itu akan menaikkan energi ibu terus masalah aneminya selesai? Nah, No. itu ya Bu. Nah, jadi ibu-ibu mulai malam hari ini tolong belajar mengeliminasi. Kenapa? Bisa jadi nanti Rumah sakit Eliminasi. betul ya. Nanti bisa jadi ibu-ibu sama teman-teman soalnya dibolak-balik. Kalau sekarang belajar sama Mas Coco di optimal, kok kemarin Mas Koko jelasinnya A, kok pada saat UKOM opsi A itu nggak ada, makanya belajar eliminasi. Jadi bisa ngebedain antara opsi A, B, C, D, dan juga E. Begitu ibu-ibu, Bang Hari, teman-teman. Marki Jut. Mari kita lanjut. H-1 UKOM 1 bulan lagi. Nggak apa-apa Menakutkan deh. ini. Oh jangan Bu, jangan takut. Kenapa? Karena di optimal kita belajarnya lewat jalur langit. Udah tahu kan ya Bu, jalur langit? Tahu, sedekah. Sedekah sama anak Betul, yatim. betul. Kenapa Sedekah ibu-ibu anak acara malam yatim. hari ini bayar? Siapa yang tahu kenapa malam hari ini bayar kelasnya? Sebagiannya nanti untuk anak yatim. Betul, enggak pakai Betul. nanti, tapi besok langsung diserahkan ke anak-anak yatim, Alhamdulillah. gitu ya Bu. Nah, ini buat ibu-ibu yang beragama Muslim, teman-teman yang beragama Muslim, saya ceritain dulu. Ada satu waktu yang kalau kita berdoa itu waktunya sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Kapan Hari itu? Jumat. Iya Hari Jumat. betul, hari Jumat selepas asar. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Maka besok doa bersama dan santunan anak yatim piatunya dilaksanakan selepas asar. Ya, kita Amin. minta doa aja yang banyak dah ya Bu dari orang-orang yang doanya dikabulin. Kalau minta doanya sama saya belum tentu dikabulin. Banyak dosanya saya Bu. Bang Hari lanjut ah. Jadi Oke, sedih soal saya nomor ngomongin dosa. 13. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Tadi kita sambil ngobrol ada yang ini saya baca soal aja lah gitu Bang Hari. Oke, langsung aja Masya kali ya, Allah. langsung aja ya. Itu semangatnya luar biasa loh. Nih, Bang Hari langsung ke pollingnya aja deh. Silakan ibu-ibu dijawab. Ada yang berbeda. Ibu-ibu, kenapa nih berbeda? Kepijit lah Bang Hari. Kepencet, ya kepencet. Yang pertama, oh ini kayak saya salah ini deh Bu. Apa namanya? Salah setting lokasi Bu. Lokasinya kan. Iya, masa udah di rumah sakit kita pilih rujuk lagi ya Bu? Betul. Aduh maaf ya Bu. Aduh saya ngantuk ini mah. Bu, punten ini saya ganti. Ibu-ibu jawab ulang di kolom chat. Ibu ketik ulang di kolom chat. Silakan. Maaf banget. Masa udah di rumah sakit masih di ini. Merujuk lagi. Yuk, segera. Benar, oke. Jadi kasusnya adalah ya dia nyeri perut Jawabannya B. benar yang B. Kita rujuk ke fasilitas rujukan dengan pendampingan. Udahlah Bang Hari ini mah udah nggak perlu dipusing-pusingin lagi. Pada pinter Mas Koko. Langsung kasih soal yang susah aja gitu katanya Bang Hari. yang pasti-pasti keluar aja gitu. Ini bisa jadi keluar.
bisa jadi keluar. Silakan ibu-ibu teman-teman. Oke, Maaf, soal Bang nomor Hari nanti nomor 13 tolong ingetin saya diperbaiki. Oke, siap Mas Koko. Oke, ibu-ibu, soal nomor 14, 1 menit dimulai dari sekarang. Apa Ibu? Jawabannya apa? C. Merujuk. Alasannya kenapa? Karena ini pundus ditutup, Mas. tinggi pundus lebih dari usia kehamilan. Oke, baik. Terima kasih Bu-ibu. Saya hanya kasih kuncinya aja ya Bu. Yang pertama, kapan kita rujuk dan kapan kita bisa melakukan intervensi. Tergantung kasusnya, apakah dia normal atau tidak. Itu satu. Yang C, Ya Bu. Mas. C. Oke. Mas. Oke. Kalau kita edukasi gizi, kemudian kita ya oke lah. Nah, yang kedua, saya ulang lagi ya Bu. Kapan kita pilih rujuk dan tidak rujuk, kita lihat kasusnya. Apakah dia normal atau tidak normal. Ya kan, itu satu. Yang kedua, kapan kita pilih rujuk dan tidak rujuk, pada saat vaskesnya di mana. Itu ya Bu. Jadi ibu-ibu yang ini jawabannya yang mana? A. Oke. C. Bang Ari tadi di pollingnya paling banyak apa Bang Ari? Coba di-share, silakan. C. Belum saya kasih Mas Koko. Oh, belum. Aduh, ya deh, silakan. Silakan ibu-ibu dijawab. Pollingnya banyak yang mana? Benar sekali ibu-ibu teman-teman. Jadi ini kasusnya normal atau tidak normal Bu? Tidak. Tidak normal. Tidak Tapi umur normal. kehamilannya Tapi masih iya, 26 minggu. benar. 26 Bisa minggu. nggak? Masih 26 minggu. Hamil Jadi belum ngapain belum. dirujuk segera? Jangan. Benar, betul banget ibu-ibu. Selamat yang memilih C. C. Oke. Tapi di Ingat situ Bu, betul. itu ada melakukan rujukan. Betul, betul. Iya, Kenapa? ada. Oke, Nanti oke. dirujuknya nggak harus segera gitu ya. Betul. Kenapa? Karena tindakan Tindakan awal. awal. Ketika ada awal, rujuk itu urusan nanti ketika ada yang lebih awal sebelum dirujuk. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Oh, Astagfirullah ayah. iya. Oh, edukasi gizi dulu, anjurkan dulu. Oh, pasang Jangan infus banyak dulu. makan. Oh, ini dulu gitu ya. Baru ibu saya rujuk ya Bu. Nah, mangga silakan. Jangan semua kasus. Oh, ini mah ibu rujuk Terjebak. langsung gitu. Iya ya. Jadi pokoknya setelah ini ketika ada pertanyaan tindakan awal dan tindakan yang paling tepat, pilihannya ketika tindakan yang paling tepat kita langsung rujuk kalau memang itu bukan kewenangan bidan sesuai Kemenkes 320 tahun 2020 ya Bu. Tapi kalau tindakan awal mana yang paling awal? Apakah kita kasih insulin? Kan enggak. Apakah kita minta pasien untuk kontrol ulang? Juga ini salah juga. Menyarankan istirahat tapi kok nggak disuruh rujuk. Nah, berarti yang C. Selamat ibu-ibu. Oke, Bang Hari, Markijut, kita Mari terkejut kita- lagi dengan soal yang lain. Oke, soal nomor 15. Ntar dulu, saya belum menghilangkan ini. Oke, silakan. Oke, Tindakan soal- awal ya, Bu. Tindakan awal jangan sampai terkecoh lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, tapi maksudnya tindakan awal ini juga jangan sampai mengarahkan kita, pokoknya lihat si opsinya itu. Lihat baik-baik opsinya, jangan terkecoh. D. Yang mana Ibu? Segera merujuk. Oke, Bang Hari langsung D. munculin kolom pollingnya. Silakan ibu-ibu dijawab di kolom polling. Iya. Mungkin nggak Bu kita melakukan Itu di RS ya, Oh Kak. iya, Di RS. Di rumah sakit. Punten pisan Praktiknya ya di Allah. mana itu? Iya, maaf Ibu. Bang Makmun nomor 15 Salah di lokasi TPMB lagi. ya. Iya, maaf Ibu. Yuk diganti jawabannya silakan. D. Yang D, segera merujuk. Yang D, segera merujuk. Kenapa karena kita mengancam. benar? Kenapa D. kita nggak pilih periksa dalam Bu?
Nggak boleh. Pendarahan, Ya nanti tambah Mas. benda Pendarahan. indikasi. Kenapa kita Pendarahan. nggak Benda nggak indikasi. memberikan tablet penambah darah? Karena Nah, sudah Karena pendarahan. berat, Mas. Pendarahan. harus Oke, segera kenapa kita tindakan. nggak nyuruh dia istirahat dan kontrol 2 hari Karena lagi? sudah Sudah Karena pendarahan. Bagian itu. Iya betul, ini namanya lucu. lucu ya Bu. Lucu. Saya mah cocok Ta- lucu. Oh Masya Allah. Capek, Mas. Jadi gitu ya Bu, sebenarnya soal hukum itu lucu-lucu. Aduh maaf Bu, saya 2 kali nih salah setting lokasi. Iya nih. Mangga Banyak. ibu-ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 16, Bang Hari kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Soalnya emang. Ya, ini soalnya udah dimunculkan, Bu. A sih. Polling. Oh, langsung polling. Bang Hari langsung munculin pollingnya. Udah hebat-hebat banget, luar biasa. Kok kita jawabannya beda ya? Nah, ibu-ibu kenapa nih alasannya nih menjawab yang A? Ada yang mewakili kenapa menjawab A? Iya, karena jawaban saya bukan A Bu, untuk nomor 16. D. D. Kenapa D. Ibu pilih D? Coba. D. Inspektor APD karena itu baru APD 34 minggu, jadi inspektor dulu. Betul. Pembukaan apa enggak? Betul sekali, 2 juta rupiah dipotong pajak. Prok. Kenapa kita melakukan Masih spekulo? 34 minggu. Karena baru 3-4 minggu belum Benar. materam. Iya, udahlah Bang Hari, langsung aja kompeten. Ibu-ibu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 17 sampai dengan nomor 22, saya infokan terlebih dahulu bahwa kemarin banyak yang WA ke saya minta kelas siang. Mas Koko, saya kalau malam praktek, Mas Koko, saya kalau malam buka warung gitu ya, dan seterusnya. Jadi, terus juga ada yang dia WA Bang Imron, ya kan, dia bilang katanya kelas sama Mas Koko ada gak gitu. Ada, tapi memang harganya mahal, makanya namanya kelas Sultan ya Bu, kelas Sultan. Belajarnya khusus saya doang Bu yang ngajarin, nggak ada dosen lainnya. Jadi setiap Rabu dan Kamis jam 2, Rabu dan Kamis jam 2. Ini cuma 13 kali pertemuan Bu. Jadi saya habiskan semua siklus perempuan dalam 13 kali pertemuan. Semua soal normal dan tidak normal saya habiskan dalam 13 kali pertemuan. Mungkin 1 kali pertemuan bisa 20 soal kali ya. Belum sama tryoutnya 360 soal selama 2 jam. Dan ini kok 2 jam sih? Salah dong ini. Ya, seharusnya 4 selama jam. 2 ya. Maksudnya selama 2 kali gitu ya, selama 2 kali. Soalnya terupdate berdasarkan informasi alumni bimbel. Jadi kalau ibu-ibu dan teman-teman punya keluangan waktu ya jam 2 siang di hari Rabu dan Kamis mau ikutan kelas saya boleh. Tapi kalau ibu-ibu yang dari Cirebon tanggal 25 ketemu saya, kita seminarnya offline ya Bu, langsung di hotel. Silakan ibu-ibu kalau mau daftar, konfirmasinya ke Bang Hari, ini nomor teleponnya. Intinya saya akan membahas semua siklus perempuan dan semua setting lokasi. Ya mungkin nanti salah-salah ketik lagi saya. Harusnya di TPMB malah saya ketik di rumah sakit. Maaf ya Bu. Nah gitu ya Bu, tapi saya mau ngebahas yang lebih dalam daripada yang malam hari ini. Ya gitu Bu, udah selesai. Cekrek di screenshot silakan. Pokoknya kita ketemu lagi hari Rabu jam 2 siang. Berapa? Oh iya. Kalau daftarnya sendirian 750, kalau daftarnya berdua 1 juta berdua. Jadi ibu bayar 500, temennya bayar 500. Tapi transfernya ini ya Bang Hari 1 juta gitu. Kalau bertiga Mas? Punten Ibu, yang pertama kelas ini saya batasi, saya nggak mau pesertanya kebanyakan karena nanti nggak kondusif, nggak efektif ya Bu. Jadi kalau bertiga gimana Bang Hari? Nggak ada harga bertiga di sini. Nggak ada. Harganya berdua aja Bu adanya Bu. Ya punten pisan. Tapi apakah belajar sama Mas Koko ini nantinya dijamin kompeten? Jawabannya juga sama. Tidak, karena saya tidak mau mendahului Tuhan.
Kompeten tidak kompeten itu urusannya Tuhan, tapi mau belajar tidak mau belajar itu urusannya kita. Gitu ya. Yuk Bang Hari Oke, silakan. kita lanjut ke soal nomor 17. 1 menit dimulai dari sekarang banget. Ini setting lokasi TPMB Bu, maaf nggak ditulisin lagi kan, Mas Koko bandel Jawabannya ya. B. Yang B, kenapa Ibu pilih B? Diberi tindakan rujuk. awal. Nah, pasalnya sudah lanjut Karena sudah ada tindakan untuk awal. tindakan awal. Jadi kita nggak bisa langsung rujuk ketika muncul tindakan awal yang paling awal. Mana Perbaikan sebelum KU dulu dirujuk? ya. Benar, 2 juta rupiah. Jadi besok-besok udah nggak kekecoh kan Bu? Tapi Insya Allah. ternyata besok nggak ada pilihan ini nih Bu, misalnya ya tidak ada pilihan ini, hanya ada pilihan rujuk gitu ya. Yang lainnya 4 opsi lainnya ini bukan wewenang bidan ya, kita pilih rujuk karena udah jelas itu bukan wewenang bidan gitu ya. Opsi 4 lainnya misalnya gitu ya. Ya gitu kira-kira. Jadi sebenarnya menjawab soal UKOM itu tanpa teori misalnya ya, misalnya tanpa teori kita udah bisa diarahkan kalau kita tahu tipsnya. Tindakan awal, kemudian setting lokasi, punten maaf lupa lagi ditulis TPMB ya. Kemudian kasusnya seperti apa, udah langsung pilih aja. Sebelum dirujuk udah pasti stabilisasi kondisi pasien. Nanti kalau kasusnya gawat darurat gimana? Kalau kasusnya gawat darurat maka Segera prinsip ABC harus diterapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan rujuk. Airway, breathing, circulation itu harus diutamakan. Oke, silakan Bang Hari, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, 1 menit Sama, nggak usah 1 menit Bang Hari. Ini kasusnya adalah tindakan awal. Kalau tindakan awal, nah mana di antara A, B, C, D, E ini yang tindakan awal pada kasus di atas? Yang mana Ibu-Ibu? D. Kenapa? Kenapa pilih itu Bu? Sudah pasang infus oksigen terus baru rujuk. Jadi Kenapa kalau mau kita rujuk betul? Untuk stabilisasi merujuk yang reklasi itu harus sambil diinfus. keadaan Harusnya umumnya. pemberian magnesium KU-nya juga, tidak magnesium bagus, sulfat. Baik, nah itu tadi harusnya pemberian magnesium juga. Tapi andai kata ternyata di sini tidak ada, maka jangan kita cari-cari yang tidak ada. Artinya apa? Kalau tidak ada datanya, tidak boleh ditambahkan. Jadi kadang-kadang ya pembuat soal gitu, dia maunya begitu. Intinya mengarahkan kita kemana gitu ya. Walaupun Mas Koko ternyata soal teori sama praktek kadang-kadang nggak sejalan ya. Nah, itu mah udah biasa Bu. Udah biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Ini bocoran aja ya Bu. Tapi tolong jangan diceritain kemana-mana ya Bu. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak dosen yang tidak sambil praktek. Betul apa betul Ibu-Ibu? Betul, sehingga tidak menguasai ulangan, tidak menguasai Gitu. praktek. Betul, sehingga akhirnya muncullah Harusnya soal-soal. JR 4 dulu itu. Bener, saya Intinya, setuju banget. biar nggak kejang. Betul. Silakan Ibu-Ibu kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, soal nomor 19 Yang C. langsung dijawab Mas Iya, Koko. karena ini memang soal-soal terakhir ini udah nggak pakai mikir Bang Hari. Udah yang lanjutan yang tadi ya. Betul, cuma diubah aja sisi ceritanya jadi tindakan awal gitu ya Bu. Jadi pada saat belajar di optimal misalnya sama Mas Koko, loh kemarin belajar diagnosis, ternyata pada saat UKOM keluar tindakan. Makanya nanti di kelas saya kalau saya bikin soal diagnosis maka saya langsung kasih turunan. Turunannya apa? Tindakannya apa, kemudian prinsip etiknya apa, kemudian ininya apa lagi gitu ya. Pokoknya kelas Sultan itu insya Allah saya buat lengkap, termasuk tryoutnya juga. Ya benar-benar maksudnya kayak kita belajarnya nggak setengah-setengah gitu ya, nggak setengah-setengah. Benar-benar semua kemungkinan. Ini saya nggak mau janjiin keluar ya Bu, tapi kemungkinannya saya buat gitu. Yuk lanjut Bang Hari. Oke, soal nomor 20. Apa nih? 1 menit deh, dimulai dari sekarang, silakan. Setting tempatnya di mana, Mas? Tempatnya nggak ada. Iya. Nggak ada. Aduh, Bang Hari Langsung kenapa rujuk kalau tempatnya? nyeri hebat. Betul, langsung dirujuk. Selamat ibu-ibu yang memilih
C. C. Prok, 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 prok. Jadi sebenarnya kalau Kompeten. amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Bang Hari, abis ini tolong ditutup pakai doa bersama ya Bang Hari ya. Ya, siap. Jadi sambil mereka isi absen, kita siap-siap untuk Diagnosis doa. soal yang awal itu yang bingung. Betul. Jadi diagnosisnya sudah saya tampilkan, tapi saya munculkan pertanyaan tindakan. Ayo lanjut Bang Hari, silakan. Oke, soal nomor 21. Bang Hari kasih waktu ini tepatnya di puskesmas ibu-ibu ya. Bang Hari kasih waktu 30 detik untuk menjawab. Oh. Rujuk ke RS. B. Oke, Bang Hari munculkan B. kolom pollingnya. Sebentar, yang di kolom polling. Langsung di kolom polling, jawabannya apa yang benar? Prok, 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 prok. 100% benar pemilihnya. B. Kompeten. Pasang infus, beri oksigen. Udah itu paling standar sebelum dilakukan rujuk. Jadi ibu-ibu sebenarnya sudah kompeten. Artinya kalau kita tahu kasusnya, diagnosisnya apa, maka tindakannya nggak salah. Tapi kalau tadi di awal diagnosisnya salah, bisa jadi tindakannya juga salah. Nah inilah yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti pada saat ada pasien, ya pasien datang, terus kita salah mendiagnosis, makanya kan bidan kan diagnosisnya mungkin ya adanya diagnosis medis kan Bu. Bidan bisa gak sih Bu mendiagnosis atau dokter yang mendiagnosis? Ada diagnosis kebidanan. Ada ya diagnosis kebidanan ya. Justru bidan tuh gampang untuk mendiagnosis Mas Koko. Paling gampang ya Bu. Tapi kalau soal Mangga dilanjutkan Ibu. Kenapa? Kalau menurut saya untuk soal-soal diagnosis seperti ini, terutama kami yang di rumah sakit itu Gampang hampir jawab. mudah ya seperti ini. Oh Ya, gitu. tapi yang pertama itu tadi yang dibahas pertama itu yang membingungkan itu. Oh yang teori-teori Yang tadi itu cerita-cerita ya. hormonal itu bingung. Kalau seperti Oke, ini oke. sebelum ke dokter kita yang Kecil. melakukan tindakan, kita yang Benar. mendiagnosis, Mas. Jadi baru Benar. lapor dokter. Betul. Jadi kalau soal-soal kayak gini mah langsung hatam ya Bu. Hatam Mas, insya Allah. Oke yuk nomor 22 pertanyaannya sama tindakan awal. Oke, jawabannya apa Ibu semuanya? Ya. Jadi Bu, tapi saya sekali lagi ketika nanti muncul pertanyaan tindakan ya tolong lihat setting lokasi ini kan nggak ada lagi setting lokasinya ya. Ampun nih ya Mas Coco nih bikinnya nih buru-buru banget. Nggak ada setting lokasi maka ini salah ya. Kita anggap aja ini di TPMB lah gitu ya. Maka kita langsung pilih rujuk. Bu, saya cuma pesan satu hal. Apa itu? Ini dia. Setiap dari kita wajib kompeten. Kenapa? Karena ibu-ibu dan teman-teman sebenarnya secara praktek tidak perlu diragukan lagi. Ada yang prakteknya sudah lebih dari 10 tahun, Bu? Ada. Ada. Banyak Mas. 30 tahun, Mas. Jadi kan kenapa kita harus diuji lagi pakai soal-soal kayak gitu kan Bu? Seakan-akan Biar ada ini. Iya. betul. Gak Seharusnya usah kan nggak aja usah. Mas Coco. Biar ada kerjaan Mas Koko. Bubarkan saja Mas. Proyek. Sayangnya benar ini. Proyek. Coba itu rekamannya dihapus Bang Ari di stop dulu. Nah, jadi Tujuannya sama Mas Coco aja. jadi intinya ya Bu, pokoknya siapapun dari kita wajib kompeten. Nah, sekarang saya akan share ya, saya akan share apa namanya nih? Mana nih Bang Makmun nih share yang mau saya share. Bang Ari siapin absennya. Oke, sambil menunggu, ibu-ibu silakan diisi link absensinya ya. Bang Hari udah munculkan di kolom chat. Siap. Ini buat dapat sertifikat, jadi kalau yang nggak isi nggak dapat sertifikat. Ini ada. Udah, oke, terima kasih.
Sebelum Ibu akhiri, saya mau kasih informasi sebentar, Ibu. Presensinya Mas, presensinya saya belum Oh, absen. silakan Sudah, Bang ya Hari. silakan Ibu di. Bang Hari atau di grup WA aja, Ini biar saya bisa yang Oke, di oke. ada yang partus. langsung Oke, ini aja Bang Hari kirim di grup ya. grup WA. Iya, nanti mereka Dikirim di lagi kan lagi sibuk apa. Bu, ini saya mau share. Jadi saya menemukan data ini. Ini data sebenarnya bisa diumbar-umbar ya, Bu. Karena apa? Ini publik. Publik, semua orang bisa buka. Kalau ibu-ibu ada yang mungkin dari Stikes Husada Jombang ya. Kita lihat yuk datanya. Ini data apa sih Mas Koko? Ini data kelulusan UKOM dari kementerian. Ini ya Bu, bukan dibuat sama saya nih, tapi Kemendikbud Ristek. Waktu itu kan masih Kemendikbud Ristek ya namanya ya. Tapi di bidang Komite Nasional Uji Kompetensi bidang kesehatan. Jadi waktu itu tahun 2024 ya, dari Stikes Husada Jombang UKOM di periode 2 di tanggal 28 Agustus 2024. Yuk, yang kalau penasaran mau lihat di sini datanya. Ini ada berapa orang ya kompeten. Nah, insya Allah semuanya kompeten. Tapi coba perhatikan di antara data kompeten ini ada loh yang tertinggal. Ini satu ya, satu orang. Terus lihat lagi, scroll lagi ke bawah. 2 orang tidak kompeten. Scroll lagi ke bawah. 3, 4, 5 gitu ya. Lagi ada lagi gak sih? 6 orang, 7 orang. Dari berapa orang nih? 8 Nilai kompeten orang, itu berapa sih, Ma? 9 orang. Oke, sebentar. 10, 11. Bang Hari ingetin pertanyaannya ya. 12 orang, 13, 14, 15. Astagfirullahaladzim. Bentar ya yang 16 orang nih Bu nggak kompeten. 17, 18, 19 orang tidak kompeten dari 336. Sebenarnya sedikit. Cuma yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak kompeten, maka otomatis ya nggak dapat STR itu. Kalau kita lagi profesi, maka STR profesinya kita nggak bisa dapat dulu. Karena apa? Karena sertifikat kompetennya nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngurus STR profesinya. Yang kedua, apa masalahnya? Masalahnya kita nggak bisa wisuda bareng sama teman-teman kita. Harus ditunda. Ada satu kejadian lucu di kampus di Jakarta. Waktu itu mahasiswa tidak lulus UKOM, kemudian dia diikutkan UKOM di periode 3 yang ternyata waktunya berbentrokan dengan waktu wisuda. Jadi tetap aja dia udah kompeten tapi kemarin baru wisudanya. Kalau belum pengumuman kompeten dia nggak bisa di wisuda. Akhirnya gimana? Tahun depan. Jadi ijazahnya belum dikasih, SCR-nya belum dapet, Serkomnya baru mau diurus, gitulah kira-kira. Sebenarnya masalah bidan ini kompleks. Tapi saya yakin ibu-ibu dan teman-teman adalah ibu-ibu yang hebat, bidan-bidan yang hebat. Makanya tagline-nya optimal, bidan cerdas dan hebat, kompeten. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi memang ini bagian dari doa dan kepercayaan kami bahwa bidan Indonesia memang kompeten. Terus gimana dong Mas Koko untuk mengantisipasinya? Sebenarnya saya punya satu file isinya catatan. Ya. Catatan ini lengkap. Di mana saya bisa akses file catatan itu ya? Oh, di sini ada. Ada nih Bu. Sebentar saya share screen ya Bu. 3, 2, 1. Ibu perhatiin nggak dari tadi di pojok kanan bawah tuh ada tulisan ini. Dapatkan catatan penting UKOM. Iya. Tapi hanya soft file ya Iya. Bu. Jadi saya kasih PDF. Nah, PDF ini pernah saya ada mahasiswa WA ke saya. Ini saya nggak berani bohong karena takut Bu. Nanti pertanggungjawaban di akhirat. Mahasiswa saya WA gini. Mas Koko makasih ya catatannya kemarin. Jadi ini catatannya kemarin yang UKOM periode Maret. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau punya juga silakan. Makasih ya Mas Koko, catatannya kemarin itu lengkap banget dan ternyata gitu. Apa itu? Ya, keluar. Betul. Catatan ini apa sih? Catatannya ini buatan Mas Koko sendiri. Ini kalau ibu-ibu mau lihat. Tapi nggak terbaca buat apa sih itu? Ini Bu, ini catatannya nih Bu. Kok nggak terbaca? Ini nih Bu, yang ada di layar kaca ibu-ibu teman-teman. Catatan penting UKOM kebidanan Maret 2025. Ini saya sendiri Bu yang nulis. Tapi ada catatan dari saya. 1,
pembaca wajib menyelesaikan bacaan buku ini. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau ikut bimbel, nggak mau baca buku apa segala macam, mau gak baca buku ini sampai selesai? Ada 143 halaman. Kalau mau Mau pakai baca, ya, Kak. kalau enggak Oke, Kak. jangan. Yang kedua apa? Doa dulu sebelum Mau. memulai membaca. Kemudian apa? Bacalah dengan suara. Jadi walaupun pelan tetap kita baca. Misalnya gini, bacalah dengan suara. Nah gitu Bu, nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus Nggak dibaca. boleh batin. Betul, nggak boleh batin ya Bu. Keempat Iya. apa? Istirahatlah sebanyak 5 menit setiap 3 lembar. Ini saya Bu yang ngetik Bu. Benar-benar ketikan saya. Jadi setiap 3 lembar selesai, Ibu istirahat dulu 5 menit. Ya, atau kita sambil praktek sambil nunggu baca. Ada apa Boleh aja juga. sih? Oke, yuk nih saya kasih lihat aja langsung ke ibu-ibu ya dalam catatan ini. Yang pertama ini adalah kisi-kisinya. Ada ya ANC, INC, postnatal, neonatal dan seterusnya. Ini semuanya ada. Kemudian detailnya apa? Ini semua ya. Ini nggak penting lah karena ini cuma kisi-kisi. Yang pentingnya nih di halaman mana tuh ya? Sebentar saya lihat dulu. Ini tips cara mudah, ini juga saya jelasin di sini dalam buku saya ya. Kemudian apalagi mana sih? Lama banget nih ke bawah-bawahnya. Nah, ini nih. 60 langkah APN. Ibu ingat profesi paling banyak keluar adalah soal APN, soal persalinan. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa menghafal ini, 60 langkah ini, maka nanti bisa salah jawab misalnya ya. Pada saat kala 2 ya pengeluaran bayi, setelah kita menyiapkan alat untuk persalinan dan resusitasi, pertanyaannya apa tindakan selanjutnya? Maka kita pilih membantu ibu dalam posisi yang nyaman untuk meneran. Misalnya, oh ternyata menyambut kepala bayi dengan lembut. Oke, misalnya apa? Membersihkan wajah bayi dan memastikan saluran napas terbuka. Apakah tindakan selanjutnya? Memeriksa ada tidak lilitan tali pusat. Oh ternyata pertanyaan dalam soalnya bidan telah melakukan pemeriksaan tali pusat di leher misalnya. Apakah tindakan selanjutnya? Maka kita bisa jawab membantu mengeluarkan bahu bayi secara perlahan. Benar gitu. Nah sebenarnya 60 langkah ini kalau ibu-ibu hafalkan ya mungkin 30 soal ibu-ibu udah benar ya. 30 soal udah bisa benar. Kemudian apa? Nih, yang kedua teori apa? Etik legal. Ibu-ibu bingung ngebedain otonomi, beneficient, normal efisien, justice. Kenapa bingung? Coba deh dibaca. Buku catatan ini dibaca. Saya yakin ibu-ibu langsung paham gitu ya. Karena memang saya buat ringkas-ringkas. Kemudian apa? Selain etik ternyata ada legalnya, yaitu apa? Regulasi kebidanan. Nanti muncul pertanyaan, pasal berapakah? Undang-undang berapakah? Udah saya rangkum. Ibu-ibu tinggal apalin aja. Pokoknya pasal-pasal nih ya. Kalau pasal 286 itu menjelaskan tentang apa. Pasal 287 apa. Dan seterusnya. Nggak banyak Bu. Ini saya buat benar-benar ringkas ya. Sesuai dengan Kemenkes 320 tahun 2020 dan juga blueprint UKOM. Kemudian setelah itu imunisasi. Ini soal yang paling sering keluar. Ada bayi umur 2 bulan. Riwayat persalinan dibantu oleh dukun, ya kan? Maka apa vaksin yang kita berikan? Nah, coba ibu perhatikan, ya di situ ya. Dan pastikan jika anak itu sehat dan belum mendapatkan imunisasi yang lengkap, kita harus kasih imunisasi yang lengkap gitu ya. Kemudian apalagi yuk kita lihat ke bawah lagi selain imunisasi, hormon-hormon yang tadi bingung, Mas Koko ini ada. Estrogen itu kapan sih? Nih, estrogen itu pada saat menopause. Pada saat menopause kita langsung pilih estrogen. Atau misalnya apa? Oh Mas Koko kalau progesteron, menopause juga ada di progesteron. Berarti kita pilih itu, ya, pilih itu. Berarti pada saat menopause ya estrogen kita turun. Progesteron juga turun pada saat menopause. Tapi pada saat misalnya hamil, estrogen kita naik gitu ya. Pada saat hamil, progesteron juga meningkat gitu ya. Oksitosin pada saat persalinan meningkat gitu ya. Kemudian prolaktin kapan kita pilih? Pada saat menyusui kita pilih prolaktin, nggak usah panjang kali lebar. Jadi kalau misalnya apakah hormon yang menyebabkan? Terus di situ ada pilihannya apa? Hormon prolaktin kita pilih itu karena dia lagi menyusui gitu Bu. Ini benar-benar saya singkat sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham ya. Terus gawat darurat.
Karena apa? Mas Koko, saya kalau keluar soal gawat darurat kok bingung-bingung ya. Inilah tuh saya keluarin file tentang gawat darurat. Nggak terlalu banyak kok Bu, nggak terlalu banyak. 143 halaman, tolong 1 minggu beres. Kapan? Mau Kak. Ini dibacanya adalah menjelang UKOM saat ibu-ibu santai. Nggak boleh tegang, kalau tegang nggak masuk Bu nanti catatan saya ini ya. Terus Iya, apa Kak. lagi? Yuk, ini saya kasih bocoran aja dulu Bu sebelum ibu-ibu yakin atau tidak dengan catatan yang saya buat. Yaitu Yakin. tentang pengetahuan yang wajib dimiliki, misalnya ANFIS. Aduh, tadi kita belajar ANFIS ya Bu. Nah, bingung-bingung kan Bu? Di sini udah saya buat catatannya supaya ibu-ibu nggak salah jawab. Kemudian apalagi siklus menstruasi, perubahan fisiologis, anatomi janin udah saya buat juga. Tapi nggak seribet buku ajar karena memang dia set sedikit gitu ya. Kayak orang hamil muda Bu, sedikit-sedikit tapi sering kasih makannya. Kemudian apalagi selain itu? Sabar ya Bu, saya harus buka sampai bawah. Atau udahlah kalau selesai kali ya, nggak usah dijelasin semuanya. Mana nih? Ada bagian penting yang saya suka. Langsung aja lah kita Gangguan scroll. menopause. Scroll ya. Seharusnya itu ada Bu gangguan menopause. Anak kejang di MTBS. Kalau ibu-ibu mau baca MTBS banyak lagi halamannya. Saya langsung ke anak kejang. Kondisinya apa? Boleh nggak bidan kasih diazepam? Kan nggak boleh Bu. Kecuali kolaborasi. Jadi kalau ada soal beri diazepam, jangan. Kecuali pertanyaan apa tindakan kolaborasi. Terus apa yang bisa kita? Nah ini nih Bu. 1, miringkan bayi atau bebaskan jalan nafas. Yang kedua, perhatikan ABC-nya. Airway breathing circulation udah belum? Kemudian pastikan apa? Nih kalau belum terpasang akses vena gitu ya. Nah ini barulah masuk ke fase-fase yang kolaborasi. Jadi ranah bidan cuma sampai situ aja, jangan kita ke yang lain-lain. Terus apalagi anak demam. Oke, kayaknya minggu lalu saya bahas anak demam. Misalnya apa? Oke, gampangnya gini Bu. Kalau ada pertanyaan klasifikasi masalah apakah pada kasus tersebut. Kemudian apa? Ditemukan data kaku kuduk. Kalau ada data kaku kuduk, kita langsung pilih penyakit berat dengan demam. Kalau ada data kaku kuduk, ya Bu, penyakit berat dengan demam. Tapi kalau tidak ada kata itu, pilihannya tinggal 2 Bu. Malaria atau demam mungkin bukan malaria. Itu aja Bu. Tapi kan Ibu pusing cari datanya dari mana ya kan? Dari catatan Mas Koko ini yang akan ibu-ibu dan teman-teman baca ya 1 minggu sebelum ujian. Gitu ya Bu. Termasuk anak diare. Ini saya kasih contoh lagi. Minggu lalu saya pernah bahas juga. Kapan kita pilih diare dengan dehidrasi berat? Saat datanya ada letargi. Kalau nggak ada letargi, jangan pilih ini. Langsung eliminasi aja. Kapan kita pilih diare dengan dehidrasi ringan atau sedang? Saat ada data rewel atau mudah marah. Letargi nggak ada, tapi ada data rewel dan mudah marah. Kita pilih ini langsung. Tapi kalau letargi tidak ada, rewel tidak ada, kita pilih diare tanpa dehidrasi. Gitu Bu. Atau ternyata data ini semuanya tidak ada data 1 yang paling menguatkan. Apa itu? Diarenya lebih dari 14 hari, kita pilih antara 2. Benar, antara 2. Ya, yaitu persisten berat atau diare persisten, tergantung datanya dia dehidrasi atau tanpa dehidrasi. Gitu ya Bu, nanti cara baca file dari saya ya Bu. Kalau yang sebelah kanan ini tindakan ini kan enggak itu ya. Nah, sayangnya Ibu punten pisan. Mau dikasih Kak. Catatan itu hanya diberikan kepada peserta kelas Sultan gitu ya Bu. Jadi mangga ibu-ibu. Jadi mangga ibu-ibu teman-teman yang mau punya catatan selengkap itu, Bang Hari nanti catatannya ya kan diberikan dua-duanya bukan cuma 1. Kan saya ada 2 tuh Bu catatannya Bu. Oke, siap. Catatan edisi 1 sama catatan edisi 2. Nah, bisa dimiliki ya. Dua-duanya langsung diserahkan. Nanti Bang Mamun posternya tolong ringkasan tambahin. materi dari semester 1 sampai semester 3. Bayarnya berapa? Betul. Ini Bu, syaratnya Ibu punya kelas Sultan maka otomatis langsung diberikan file tersebut gitu ya. Kalau Ibu daftar berdua
patungannya 500-500. Tapi kalau daftarnya sendiri 750.000. Ini udah termasuk kelas Bertiga, sama saya. Mas Koko bertiga diskon lagi atuh. Dan ini ada Bertiga bertiga dari Tasik. bertiga jadinya 1 juta sama 750, Bu. Wah. Gitu ya. 1.200.000. Nah ini ya Bu, kelas ini saya maunya continue. Jadi setelah saya membahas apa, minggu depannya harus kelanjutan dari Suara minggu lalu. putus-putus. Jadi nggak ada yang namanya, aduh saya kemarin kok nggak ikut, jadi nggak paham. Nah ini yang saya nggak mau nih. Jadi kalau ibu-ibu, tadi makanya saya di awal tanya, ibu-ibu punya waktu nggak hari Rabu sama hari Kamis jam 2? Kalau punya boleh ikutan. Karena kelasnya nyambung pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Jangan nanti ketika saya bilang 2 minggu lalu saya pernah bahas ini ya, terus ibu-ibu kayak yang mana itu 2 minggu yang lalu gitu ya. Jangan, nggak boleh ya Bu. Jadi kalau nggak punya waktu tidak boleh ikutan karena hanya melihat PPT saja saya khawatirnya tidak paham. Begitu ibu-ibu, silakan di screenshot. Bang Hari juga boleh tolong di screenshot. Sebentar saya perbesar 3, 2, mana dia? Nah, Ini terlihat Bang Hari? terlihat. Ini sudah? 3, 2, 1, silakan Bang Hari di screenshot. Iya. Gitu ya ibu-ibu, punten nanti ini saya perbaiki PPT-nya, kemudian saya serahkan ke Bang Hari untuk di-share ke ibu-ibu dan teman-teman semua. Termasuk juga tadi yang saya janjikan bagaimana ibu-ibu mampu membedakan opsi A, B, C, D, E. 30 menit tolong beri saya waktu untuk perbaikan dan pelengkapan materinya. Itu Bang Hari, silakan Bang Hari dilanjut, saya mau sambil edit file. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, kita sudah selesai pada malam hari ini. Jadi ibu-ibu yang mau daftar, ya tadi barusan dari Mas Koko itu ada beberapa soal juga atau beberapa materi yang sudah dapat dari info dari alumni juga. Jadi kalau menurut saya rugilah kalau tidak ikut ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Oke, sebelum Bang Ari akhiri, balik kita berdoa. Semoga apa yang berdoa ini kita dapat dilancarkan dalam belajarnya dan juga bisa jadi bekal ibu-ibu dan teman-teman semuanya ukum. Oke, yang beragama Muslim izin Bang Hari pandu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran dalam belajar, berilah kami kelulusan ukom dengan satu kali ujian. Berilah kami kemudahan dalam menjawab soal hukum nanti dan juga kita bisa membanggakan membanggakan keluarga atau membanggakan anak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, sudah berakhir pada malam hari ini ya. Dan nanti Bang Hari akan share mini tryout-nya di grup. Jadi ibu bisa kerjakan dari hari ini sampai besok malam. Nanti Bang Hari rekap hasilnya dan nanti Bang Hari kasih pembahasannya juga di grup. Dan yang belum ngisi link presensi silakan diisi. Oke, Bang Hari undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bimbel Optimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini. Bisa. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat,